It's my first night out with you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan mempresentasikan hasil PPT yang saya buat. Sebelumnya, perkenalkan dulu. Nama saya Ragil Agnes Elsa Sagita dari Prodi Teknik Informatika. Di video kali ini saya akan membahas tentang materi sistem pendukung keputusan, metode WP atau weighted product. Pengertian metode WP. Metode weighted product merupakan sebuah metode di dalam penentuan keputusan dengan cara perkalian untuk menghubungkan rating atribut, di mana rating setiap atribut harus dipangkatkan dulu dengan bobot atribut yang bersangkutan. Proses tersebut sama halnya dengan proses normalisasi. WP adalah salah satu analisis multikriteria keputusan atau multikriteria decision analysis atau disingkat dengan MCDA yang sangat terkenal. Metode multikriteria pengambilan keputusan, metode kriteria decision making atau disingkat dengan MCDM. Metode MCDA yang diberikan adalah salah satu set terbatas dari alternatif keputusan yang dijelaskan dalam hal sejumlah kriteria keputusan. Setiap alternatif keputusan dibandingkan dengan yang lain dengan mengalihkan sejumlah rasio, satu untuk setiap kriteria keputusan. Setiap rasio diangkat ke kekuasaan setara dengan berat relatif dari kriteria yang sesuai. Dan perhitungan metode weighted product sebagai berikut. A. Preferensi untuk alternatif A1 diberikan sebagai berikut. Ini rumusnya. Keterangannya, S sama dengan preferensi alternatif dianalogikan sebagai vektor S. X sama dengan nilai kriteria, W sama dengan bobot kriteria atau subkriteria, I sama dengan alternatif, J sama dengan kriteria, N banyaknya kriteria. Sedangkan jumlah WJ sama dengan serta WJ adalah pangkat bernilai positif untuk atribut keuntungan dan bernilai untuk atribut biaya. B. Preferensi relatif dari setiap alternatif diberikan sebagai, ini rumusnya. Keterangannya, V sama dengan preferensi alternatif dianalogikan sebagai vektor V. X sama dengan nilai kriteria, W sama dengan bobot kriteria atau subkriteria, I sama dengan alternatif, J sama dengan kriteria, N sama dengan banyaknya kriteria, S sama dengan banyaknya kriteria yang telah dinilai pada vektor S. C. Preferensi normalisasi atau perbaikan bobot. Ini rumusnya. Melakukan normalisasi atau perbaikan bobot untuk menghasilkan nilai WJ sama dengan 1, di mana J sama dengan 1, 2, dan sebagainya. N adalah nilai alternatif dan jumlah WJ sama dengan jumlah keseluruhan nilai bobot. Langkah-langkah penyelesaian metode WP. 1. Menentukan kriteria-kriteria atau CI. 2. Menentukan rating kecocokan.
3. Memperbaiki nilai bobot. 4. Nilai seluruh atribut kriteria dipangkatkan dengan bobot yang telah diperbaiki. 5. Seluruh nilai atribut kriteria dikalikan berdasarkan jumlah kriteria yang dimiliki setiap alternatif. 6. Hasil perkalian dijumlahkan dengan menghasilkan nilai pada setiap alternatif. 7. Mencari nilai hasil dengan melakukan pembagian dengan rata-rata dari nilai hasil setiap keputusan. 8. Ditemukan urutan hasil nilai terbaik yang akan menjadi keputusan. Kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran pada penelitian ini dapat diilustrasikan pada diagram berikut ini. Ini diagram. Ini masalah. Sulitnya pihak analisis dalam penentuan pemberian kredit dan menuju tindakan. Membuat aplikasi sistem pendukung keputusan menggunakan metode weighted product atau WP dan menuju eksperimen. Di sini ada tools, data, metode. Tools sama dengan atau ke VBNet, data ke data nasabah kredit, metode ke metode weighted product. Terus menuju hasil. Pemilihan nasabah kredit yang layak mendapatkan kredit berdasarkan metode weighted product atau WP. Empat, algoritma weighted product. Pada slide berikutnya adalah gambar mengenai algoritma dari metode weighted product. Ini gambarnya. Mulai ini menuju diketahui A, I, C, C, dan W, di mana jumlah WJ sama dengan 1, dan menuju rumus SI dan ke X. Dari X menuju ke rumus VI, menuju ke max atau VI, dan selesai. Tahapan-tahapan yang digunakan oleh diagram alir pada slide sebelumnya dijelaskan sebagai berikut. 1. Input data. Data yang diinput adalah nilai alternatif atau AI, nilai kriteria atau CJ, dan bobot atau dilambangkan dengan W, di mana jumlah WJ sama dengan 1. 2. Proses SI. Ini adalah proses normalisasi di mana nilai vektor S yang dicari merupakan nilai preferensi untuk setiap alternatif. 3. Proses FI. Proses mencari vektor V sebagai perangkingan untuk setiap alternatif. Selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.